Jadi persidangan ini kami anggap prematur. Mengapa? Karena ketidakungkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu. Apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap hadir. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang kemarin, Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi dan disangkakan dengan pasal berlapis. Upaya perdamaian atau restoratif justice sempat ditawarkan majelis hakim, namun dengan tegas, Dr. Tifa menolak dan memilih melakukan perlawanan dakwaan. Ditutupnya pintu perdamaian, maka dipastikan konflik. Tudingan ijazah palsu Jokowi akan terus berlanjut di persidangan. Dan yang menarik, pada persidangan kemarin, Dr. Tifa menantang Jokowi untuk hadir di persidangan dan memperlihatkan ijazahnya yang selama ini dipermasalahkan. Tidak itu saja, Dr. Tifa juga menyampaikan pembelaannya atas tuduhan telah melakukan dugaan penghinaan terhadap Jokowi melalui berbagai pernyataannya, baik lisan maupun tulisan. Jadi intinya nih, di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, ada pun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Jadi apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap hadir. Tentunya kembali lagi merupakan kehormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu. Dan lebih dari itu lagi, ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Takutnya kelihatan UGM nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi ijazah SD itu nanti dipermasalahkan. Pak Jokowi agar permasalahan tuntas once and for all. Jalannya sidang sendiri sempat memanas usai tim hukum. Dr. Tifa terlibat perdebatan sengit dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengenai dokumen dakwaan yang belum diterimanya. Tim hukum Dr. Tifa yang mendapat dukungan dari LBH Muhammadiyah mempertanyakan profesionalisme jaksa yang tidak memberikan dokumen dakwaan kepada tersangka dalam ini. Dr. Tifa sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Dari situlah perdebatan tak terhindarkan. Adu argumen hukum menjadi tontonan dalam sidang lanjutan kemarin.
Suara sorak-sorai pengunjung yang memenuhi ruang persidangan menambah suhu konflik makin memanas. Lantas, apa kata tim hukum Dr. Tifa mengenai berkas perkara yang belum diterimanya dari kejaksaan? Sementara sidang sudah berjalan. Ya, jadi persidangan ini kami anggap prematur. Mengapa? Karena ketidakkelengkapan dari dokumen yang harus sudah diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu, baru boleh dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itulah kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu kami bersikap mengajukan perlawanan. Demikian tambahan dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu, selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini? Walaupun rapid itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini, seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita. Sempat terjadi perdebatan antara hakim, DPU dan kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif? Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHAP, khususnya KUHAP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHAP lama. Dalam KUHAP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan. Itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa, maupun kami PH perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap, tidak diberikan dokumen secara lengkap. Meskipun kami sudah kami mengajukan surat 2 kali tetap, dan kemarin jujur pada saat salah satu PH atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara hanya diberikan 1/4, padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkasnya. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar, ada apa ini? Kok dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair? Dalam pembacaan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menuding Dr. Tifa telah melakukan penghinaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo serendah-rendahnya. Tudingan itu disampaikan JPU dengan membeberkan bukti baik berupa tulisan maupun lisan. Menanggapi tuduhan JPU, Dr. Tifa tidak tinggal diam. Semua tuduhan yang dikatakan merendahkan Jokowi melalui tudingan ijazah palsu serendah-rendahnya dan jawabnya dengan tegas dan lugas. Dalam pembelanya itu pula, Dr. Tifa balik menuduh jika laporan polisi Jokowi adalah upaya pembungkaman suara kritik dengan menggunakan pasal berlapis. Silakan. Ya, baik ya. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Turun pertama boleh, adalah berkaitan HP depan. dengan ilmu saya. HP depan, tolong dong. Morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam INIS 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet
yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo, ya. Pertama itu, dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar, ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah undang-undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan, ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai, ya, itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal yang betul-betul sangat sembarangan, gitu ya. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Siapa sangka mengundang perhatian media internasional. Pada sidang kemarin, ramai-ramai media nasional dan internasional melakukan peliputan. Dr. Tifa sendiri mengaku senang jika ada media internasional turut meliput secara objektif. Dengan begitu, kasus yang sedang dihadapinya dapat berjalan adil dan transparan tanpa berpihak pada kedua kubu yang terlibat perseteruan sengit. Juga yang tak kalah menariknya, Roy Suryo turut hadir dan memberikan dukungan langsung pada Dr. Tifa. Padahal di hari yang sama, Roy Suryo sedang terlibat sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional, ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat kayaknya tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan. Oke, Itu yang namanya berkas itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama, yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan, bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan, begitulah, yang tidak profesional. Dalam sidang kemarin, kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat masih terlibat perdebatan sengit mengenai berkas KUHP lama dan baru yang digunakan kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Roy Suryo. Menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya, lantas apa kata pihak Roy Suryo? Dan bagaimana peluangnya untuk memenangkan gugatan yang diajukannya itu? Tindakan penangkapan dan penahanan itu menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tetapi di dalam suratnya sendiri mereka menggunakan KUHP baru, Undang-Undang 20 2025, dan mereka deny itu. Kalau mereka deny itu, ya kan, mereka mengatakan maksud kami adalah KUHP yang lama, maka surat itu cacat formil. Kalau kita bicara formil dan material dalam sebuah tindakan hukum, kalau dia formilnya salah, maka materialnya nggak perlu diperiksa lagi. Artinya telak ini. Artinya materialnya sudah pasti salah karena formilnya salah. Nah, artinya bahwa penangkapan itu bisa dikatakan ilegal, tidak absah, tidak sah, dan karena itu harus dibatalkan.
Itu maknanya. Pendapat ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya secara tegas dan clear mengatakan bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu cacat formil. Dan kalau dia cacat formil, maka berdasarkan pasal 77 KUHP lama yaitu pra peradilan maupun pasal 158 KUHP yang baru terkait kewenangan pra peradilan, maka ketika upaya penangkapan penahanan diterbitkan dengan menggunakan surat yang cacat formil, maka disitulah kewenangan hakim tunggal pra peradilan untuk menyatakan bahwa upaya paksa berupa penangkapan penahanan tersebut tidak sah. Karena objek pra peradilan itu yang diuji bukan materialnya, tapi yang diuji adalah aspek formilnya. Kan sah tidaknya, bukan benar atau tidaknya. Kalau benar ya mereka merasa benar. Tapi kalau sah tidaknya berarti itu aspeknya aspek formil. Dan tadi ahli mengatakan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu cacat formil. Saya kira dengan ahli justru yang dihadirkan dari Polda Metro Jaya mengatakan cacat formil, berarti sebenarnya sudah kelihatan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan pra peradilan kami, insya Allah, karena surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tersebut telah cacat formil, dianggap tidak sah secara hukum acara pidana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.